Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bahas yang simpel-simpel lagi, bahas salah satu kegunaan fungsi apa ya? Sesuatu yang berfungsi banget untuk ikan itu yaitu garam ikan. Garam ikan. Ini garam ikan yang saya beli khusus ikan ya. Ini yang saya belinya di toko paling 3.000 apa 5.000 kalau nggak 8.000. Ukuran setengah kilo. Kalau di sini tulisannya garam ikan mencegah penyakit ikan, pemakaian garam 0,1% air plus 0,1% air. Jadi, hah? Kalau ini yang saya pakai buat karantina ikan kemarin. Jadi gini teman-teman, kenapa sih kita butuh garam ikan? Garam ikan tuh fungsinya banyak sekali teman-teman. Di antaranya itu menurunkan keasaman air kolam atau air akuarium. Jadi air akuarium itu kadang terlalu asam teman-teman. Asamnya itu gimana ya? Intinya kalau air baru teman-teman, kalau nggak kita kasih, intinya kalau akuarium baru atau kolam baru, mungkin terlalu asam itu kan bahaya banget buat ikan. Makanya kita perlu mensterilkan atau menurunkan pH air itu ya. Salah satu cara itu dengan cara dikasih air garam itu Jun. Tapi nggak boleh terlalu sering ya, karena kalau terlalu sering itu bisa mematikan beberapa bakteri-bakteri baik yang udah kita rawat. Bakteri baik yang ngurai-ngurai amonia itu kan ada di media filtrasi ini teman-teman. Nah, kalau misalnya terlalu banyak ngasih garam ikan itu bisa berakibat fatal, yang akibatnya itu kalau bakterinya mati ya mau nggak mau akuarium kita keruh lagi karena nggak ada bakteri-bakteri yang mengurai kotoran dan amonia itu teman-teman. Salah satu fungsinya juga yaitu serangan parasit. Nah, parasit kan ikan tuh sering banget ya nyerang parasit. Salah satunya itu parasit Dactylogurus yang bisa nyerang gangguan fungsi isang. Jadi kenapa sih kita harus pakai garam? Karena kan air kita kan nggak pernah ganti. Kalau nggak gitu water sink-nya kan paling sehari sekali 20%, nggak full. Nah itu pasti menimbulkan parasit teman-teman. Ya kalau kita ngomong air nandon aja nanti itu kan ada yang namanya apa uget-uget itu loh yang jentik nyamuk kan. Nah ini kalau gerak nggak ada jentik nyamuk tapi yang dikhawatirkan parasit. Nah parasit itu kalau dibiarin teman-teman itu bisa menyerang insang ikan. Nggak semua ikan dan nggak semua akuarium, tapi alangkah lebih baiknya kan kita memberinya itu kadarnya itu juga ada teman-teman. Jadi ada juga kadar tertentu yang kita ngasih akuarium kita dengan garam bisa sebulan sekali, sebulan 2 kali, atau cuma sekali aja per bulan atau per 6 bulan. Intinya biar akuarium atau air kolam kita itu nggak ikannya itu nggak mudah terserang penyakit lah. Nah kayak saya kemarin kan tiba-tiba Yuan Boy-nya itu keserang penyakit ya. Nah itu saya udah mau masukin. Jadi ini mau saya masukin separuh ini teman-teman. Sepertinya kebanyakan. Dulu malah saya full utuh itu saya masukin. Tapi dulu sekarang udah enggak lah. Salah satu fungsinya juga itu memberantas jamur saprolegnia. Ini saya juga baca-baca ya di Google juga, termasuk mencegah bakteri tumbuh. Bakteri tumbuh di sini ya bakteri-bakteri yang di luar untuk menguraikan amonia teman-teman. Kalau untuk yang amonia kan makanya nggak boleh terlalu banyak juga. Kadang ada beberapa sebenarnya bisa sih ya bakteri itu kena lampu UV itu udah mati bisa. Tapi terkadang mereka kan nempel di parasit apa ya? Mereka nggak kasat mata sih teman-teman. Kalau kasat mata sih enak. Ngapain kamu di sini pergi? Kalau gitu diserok kan enak. Mereka nggak kasat mata. Kemudian salah satunya itu mencegah ikan stres. Jadi kalau misalnya pemindahan gitu kan atau pas waktu pindah akuarium, pindah tempat itu kan ikan kan biasanya stres teman-teman. Makanya kadang kan waktu karantina kita kasih garam ikan itu buat mencegah ikan stres teman-teman. Jadi nggak perlu dikasih yang banyak, nggak, cuman disiram aja itu cukup. Itu
bisa untuk mencegah ikan untuk stres teman-teman. Karena kalau ikan stres kan dia cuma diam duduk di pojokan ngelamun mikirin nasi mikirin hidup kemudian mati gitu kan. Makanya salah satu langkah yang tepat untuk mengurangi ikan stres pas waktu dipindah ya dikasih garam ikan. Salah satunya teman itu salah satunya gitu. Untuk teknisnya gimana ya saya sendiri belum tahu. Maaf ya. Nah ini yang terakhir ini membersihkan kotoran pada insang. Emang sih kalau kita ngomong garam kan perih ya. Kalau kita sendiri kena garam luka kita kan ya pasti perih. Apalagi kalau kita masih ingat dia yang kini bersanding dengan orang lain, perih banget. Intinya jadi insang pernapasan ikan itu teman-teman itu kan kalau di sungai sih enak karena ada sirkulasi air yang mengalir terus. Nah kalau kita akuarium kan kita mengandalkan media filtrasi aja teman-teman, kadang itu cukup kurang, makanya kita dibantu sama garam ikan ini kita tabur. Kadang kalau saya kasih sekarang tuh dimakan sama ikan-ikan ini, makanya kadang saya ngasihnya itu nunggu ikannya agak kenyang teman-teman. Beneran ikan koki saya itu geragas, makanya kelihatan garam aja dimakan. Kalau untuk teknik kasihnya sih nggak ada teknik khusus ya, intinya kasih gitu aja. Ini saya coba praktekin ngasih garam ya. Ada nggak tuh garam semua itu saya tumpahin dan garam semua itu teman-teman saya tumpahin tadi. Sebenarnya terlalu banyak juga teman-teman ya, tapi ini sengaja sih saya banyakin karena ini jarang banget saya kasih garam. Padahal seharusnya kan kalau ikan baru masuk dikasih garam, kemudian air baru masuk dikasih garam, supaya airnya steril juga, pH-nya juga nggak terlalu asam banget kan gitu. Ya kita aja kena cairan ya intinya gitulah, saya nggak bisa jelasin terlalu detail. Intinya garam ikan itu sangat berfungsi sangat baik untuk ikan itu sendiri. Jadi jangan lupa untuk memberikan garam ikan pada akuarium atau kolam teman-teman semua. Untuk kadarnya itu sesuai anjuran teman-teman masing-masing, sesuai aturan teman-teman masing-masing. Sekali lagi nggak ada anjuran baku tentang hal-hal ini, jadi semuanya itu feeling teman-teman aja. Kalau teman-teman yakinnya seperti saya kayak gitu ya udah kasih aja. Tapi kalau misalnya ada kematian tentang ikan ya saya nggak tahu. Resiko ditanggung masing-masing teman-teman. Kalau saya sih alhamdulillah udah beberapa kali. Malah dulu saya kasih segini beneran full segini. Alhamdulillah aman-aman saja, sehat sentosa. Jadi kalau misalnya ada ikan saya udah mulai kelihatan dia nggak enak, dia sakit, wah itu udah langsung saya kasih garam akuariumnya. Apalagi kalau udah muncul penyakit kayak tadi itu, waduh saya kasih garam itu teman-teman. Ya sekian dulu videonya, terima kasih teman-teman sudah menonton. Silahkan di share biar teman-teman yang lain tahu apa sih fungsi garam ikan sesungguhnya. Oh ya, kadang saya juga ngasih garam dapur kok kalau misalnya saya nggak punya garam ikan. Terima kasih, assalamualaikum.